Balik lagi di channel YouTube Teknolo gue, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau bahas secara tuntas ya, Tecno Spark 20. Nih, HP yang harganya cuma 1,7 jutaan, tapi punya fitur dan spesifikasi yang menawan. Ini bener-bener recommended lah untuk pas harganya. Kamu bisa cek ya link di deskripsi video untuk beli HP ini di mana. Di situ ada linknya, kali aja dapat harga promo, ya enggak? Dan sesuai harganya ya, yang sedikit lebih mahal dari Tecno Spark 20C, Tecno Spark 20 atau Tecno Spark 20 ini punya desain body yang masih mirip sih, tapi lebih mewah. Dan berasa banget lebih berkualitas. Padahal beda harganya cuma 200 ribuan aja ya dari Tecno Spark 20C yang paling mahal. Bodinya sendiri masih pakai bahan polikarbonat, belum bahan kaca, belum bahan metal. Dan dibuat dengan finishing yang ngedoff matte gitu, jadi berasa mewah banget saat kita sentuh. Dan juga jadi nggak gampang kotor ya, sama bercak sidik jari. Desain yang paling saya suka dari HP ini ya, walaupun desainnya tuh nggak original, ya tapi nyuri-nyuri HP buah-buahan adalah bagian kameranya. Karena bener-bener serius, tiap-tiap kameranya tuh dikasih ring, dan bezel bumper kameranya juga tepiannya ada lapisannya lagi gitu. Jadi berasa mahal. Untuk frame body HP ini juga dibuat datar ya, jadinya tuh kotak bersudut mirip banget sama iPhone. Jadi daripada kamu beli HP yang mirip-mirip iPhone yang merek HDC gitu, walaupun kelihatannya bagus, tapi kan kualitasnya nggak bisa dijamin ya. Mending beli ini aja. Harganya juga nggak mahal, tapi kualitasnya handal. Dan desainnya nggak cuma bagian belakangnya aja yang menarik ya, tapi tampak depannya juga ini keren. Kamu bisa lihat sendiri nih. Tampak depannya udah tampak kayak HP mahal karena pakai layar punch hole. Udah kayak HP mahal kan? Layarnya sendiri ini punya ukuran 6,5 inch ya, masih SD Plus sih. Tapi refresh rate layarnya udah 90 Hz. Dan kualitas layarnya ini bisa dibilang sama banget ya sama Tecno Spark 20C, dimana saat dilihat dari berbagai sisi masih kelihatan detail dan jernih. Ya cuma untuk cahaya dari layarnya HP ini tuh berasa agak biru ya. Kalau dipakai untuk penggunaan di luar ruangan masih berasa gelap tapi masih cukup kelihatan. Dan layarnya ini seperti HP terjangkau Tecno lainnya. Maksimal bisa mengenali 5 sentuhan secara bersamaan aja. Bukan kekurangan sih menurut saya maksimal 5 sentuhan, karena kan kalau main game juga maksimal 4 jari, 2 telunjuk dan 2 jempol, kecuali kalau main piano gitu ya di HP. Yang penting kan HP-nya ini responsif, nggak ada delay touch sama sekali. Iya nggak? Dan di kelas harga 1,7 jutaan, HP ini tuh punya sektor audio yang berasa lebih unggul ya dari HP-HP di kelas harga di bawah 2 juta lainnya. Karena Tecno Spark 20 ini udah didukung teknologi DTS audio yang bikin suaranya tuh berasa lebih sauron kayak kita lagi di bioskop. Kalau dengerin musiknya pakai earphone. Kalau dengerin musiknya langsung dari speaker HP-nya, ini juga udah menarik banget karena udah dual speaker. Speaker satu di bawah, speaker satunya lagi di atas. Keren ya, HP di kelas harga 2 juta lebih dari merek lain belum tentu loh punya dual speaker kayak gini. Dan kualitas suaranya juga udah cukup baik di kelas harga di bawah 2 juta. Udah mantep. Nah, Tecno Spark 20 ini juga punya performa yang udah cukup memuaskan di kelas harga di bawah 2 juta. Ya, walaupun bukan HP yang paling kencang di kelas harga segini ya, karena ada yang lebih kencang. Tapi nggak mungkin multitasking ini, karena ini HP punya RAM yang lega. Memorinya luas. Karena untuk urusan performa pakai prosesor Helio G85 yang udah termasuk ngebut di kelas harga di bawah 2 juta. Ditambah lagi memorinya udah luas pakai 8 GB RAM plus 8 GB virtual RAM. Jadinya yang namanya multitasking dijamin aman lancar. Mau buka aplikasi banyak nggak pakai loading-loading lagi. Tambah lagi urusan storage-nya udah luas banget. Udah 256 GB dan storage-nya ini tuh bukan kelas HP murah ya, dimana untuk kecepatan tulisnya itu udah sekelas UFS 2.0, sementara untuk kecepatan bacanya masih kelas eMMC 5.1. Jadi ini eMMC 5.1 yang kualitasnya bagus nih. Dan kalau seandainya 256 GB itu berasa kurang, nyimpen apaan sih 256 GB sampai penuh? Itu bisa tetap kita tambah ya, pakai micro SD bisa kita ekspansi dan tetap bisa dual SIM. Karena HP ini punya slot kartu udah triple slot. Dan untuk micro SD sendiri, dia tuh bisa membaca maksimal hingga 1 TB ya. Dan melihat laci kartunya juga udah dilengkapi seal karet pengaman yang mencegah debu dan cairan masuk. Jadi walaupun HP ini tuh belum ada IP rating, ini bakalan aman ya kalau cuma kecipratan atau kehujanan dikit. Kayak kalau misalkan kerendam jangan, apalagi sampai kecemplung. Dan ngomong-ngomong nih, buat kamu yang suka main game, ini cocok banget jadi pilihan. Karena performanya lumayan kencang. Waktu saya tes ya main game Mobile Legends, sayang banget loh HP ini belum support settingan grafis ultra. Settingan grafis maksimalnya cuma di grafis high dan frame rate-nya juga di high.
Dan waktu saya pakai main ya, pakai settingan grafis maksimal ala HP ini, bayangan atau shadow-nya diaktifin, pokoknya maksimal semua lah settingan grafisnya. Game bisa berjalan dengan aman lancar, dan selama permainan tuh selalu stabil ya, di kisaran 60 fps. Nggak ada tuh yang namanya lagging. Terus kalau dipakai buat main game PUBG Mobile ya, HP ini mendukung settingan grafis mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan maksimalnya di HD High. Ya, kalau saya sih biasa main di Balance Ultra ya, supaya dapat frame rate maksimal. Tapi grafis yang paling tinggi dan kualitasnya kayak yang kamu lihat nih. Performa buat main game tuh cukup stabil, aman lancar, nggak pakai lagging. Dan visualnya tampilannya tuh stabil ya, di sekitaran 40-an fps selama main. Dan buat main sampai agak lama juga nggak panas ya, paling anget-anget, nikmat aja sih. Buat main game lainnya, ya selama bukan game-game yang berat-berat banget semacam kayak Genshin Impact gitu misalnya ya, pasti aman lancar di HP ini. Dan untuk penggunaan harian ya, nggak cuma main game aja, ini tuh aman nyaman banget loh, karena sensornya dia juga komplit banget. Untuk kelas harga setara ini sensornya maksimal. Kalau mau buka kunci HP, sensor sidik jarinya udah mudah dijangkau dan cepat baca jari. Posisinya jadi satu ya sama tombol power. Cukup tap aja untuk buka kunci HP-nya. Sensor dasar juga ada semua. Ada sensor cahaya untuk pengaturan kecerahan layar secara otomatis, ada sensor magnetik untuk fitur kompas, dan juga ada sensor gyroscope walaupun masih virtual gyronya. Ya, yang penting untuk fitur-fitur virtual reality udah siap. Dan ada juga nih sensor NFC untuk cek saldo atau top up e-money sendiri tanpa kita harus ribet ke ATM. Dimana sensornya lumayan responsif dan gampang baca kartu. Posisinya ada di sebelah kamera ya. Sementara kalau untuk performa GPS-nya, kalau saya cek ya pakai Google Map ini udah cepat dan masih cukup akurat baca lokasi kita. Kira-kira tuh selisih jarak asli dengan titik di peta sekitar 5 meteran aja. Baca peta juga lebih mudah karena udah bisa fitur kompas. Jadi kita tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Dan baterainya yang 5000 mAh masih cukup awet loh menurut saya. Karena saat dites dalam ruangan dan terkoneksi WiFi, dipakai buat main game Mobile Legends selama sejam cuma berkurang 16% aja baterainya. Dan untuk nonton YouTube sejam cuma berkurang 6% aja baterainya. Sementara untuk ngecharge-nya juga nggak terlalu lama. Kalau pakai charger bawaan yang udah 18 watt, dalam 1 jam tuh udah terisi 56%. Dan dalam 2 jam udah 96%. Lumayan cepet kan? Gimana? Untuk kelas harga 1,7 juta, pemaparan tadi tuh udah cukup menarik kan untuk meminang HP ini? Ya emang sih ada yang lebih ngebut, tapi kan nggak semultitasking ini. Karena ini storage-nya dan memorinya tuh luas banget. Ada juga emang yang HP-nya layarnya tuh udah Full HD ya, tapi kan nggak punch hole kayak gini. Ini lebih keren tampilannya. Dan dengan kelas harga 1,7 juta aja, akan tambah menarik kalau kita bahas kameranya. Karena nih kameranya juga termasuk fitur unggulan loh. Untuk kamera selfie-nya secara spek aja tuh udah juara di kelas harga segini. Karena udah 32 megapiksel dengan aperture f2.2. HP ini juga punya LED flash yang kalau dihidupin sebagai torchlight, bisa diatur tingkat kehangatannya. Berubah dari cool, normal, atau warm. Dan bisa juga diatur level terangnya lampu dengan 3 level yang berbeda. Jadi kalau kita bikin konten selfie, cahaya bisa kita atur dengan sangat baik. Fitur yang kayak aura light-nya Vivo ya, yang di kelas harga 6 jutaan atau Vivo V29e. Ini HP kelas harga masih 1 jutaan, belum nyampe 2 juta. Ada loh fitur kayak gitu. Menarik gak sih? Untuk hasil foto kamera selfie-nya pastinya udah juara jernihnya. Dan punya tone warna dengan dynamic range yang enak juga dilihat. Ya kalau kamu suka foto-foto atau bikin video pakai kamera selfie, ini HP pilihan yang menarik sih. Dan ini sedikit hasil foto pakai mode potret ya. Dimana untuk potongan blurnya udah cakep dan rapi. Yang penting kalau mau foto selfie mode potret gini, harus di kondisi pencahayaan yang cukup. Biar nggak berantakan hasilnya. Sementara untuk kamera belakangnya, ya ini sih standar spesifikasi HP-HP di kelas harga di bawah 2 juta ya, 1,7, 2 juta pas gitu. Rata-rata kamera belakangnya spesifikasinya mirip banget kayak gini. Technospark 20 ini kamera utamanya 50 megapiksel dengan aperture kelas flagship, udah f1.6. Ditambah satu lagi AI kamera. Kalau untuk penerangan dalam gelap juga ada dual LED flash ya. Dan kalau lihat desain bagian kameranya ini, harusnya sih hasil foto-fotonya juga bagus ya. Dan bener aja sih, hasil foto-foto kamera utamanya dengan mode AI foto hasilnya bagus kayak gini. Detail, jernih, dan saturasi warnanya juga bagus. Berasa alami tapi kelihatan lebih menarik. Untuk dynamic range-nya juga jalan banget kalau fitur HDR-nya aktif. Ya saya akuin ya, untuk kamera utamanya ini kualitas foto-fotonya udah maksimal. Kalau untuk foto-foto pakai mode potret juga hasilnya menawan dengan efek blur yang udah cukup rapi. Yang penting kalau mau foto potret di kondisi terang ya, supaya hasilnya cemerlang.
Nah, sementara untuk mode malam juga hasilnya udah di atas rata-rata HP harga di bawah 2 juta lain. Udah berasa terang dengan detail yang baik pada bagian lampu-lampu dan noise yang minim pada bagian bayangan gelap. Lumayan keren ya. Kalau untuk foto-foto, kameranya ini emang berasa unggul ya di kelas harga setara. Dan kalau untuk rekam video juga ini punya spesifikasi yang lebih menarik daripada HP-HP lainnya. Karena untuk kamera depan maupun kamera belakang dia bisa rekam video hingga 2K. Kalau HP lain kan di kelas harga segini maksimal Full HD aja. Ya cuma untuk rekaman videonya baik depan dan maupun belakang kameranya belum stabil. Masih goyang. Rekaman video pakai kamera belakang ini di kondisinya pakai Full HD ya. Kualitasnya kayak gini. Goyang banget masih. Sayang banget ya. Padahal ini kalau ngelihat warnanya tuh udah cakep. Dynamic range-nya juga udah lumayan dapet karena bagian langit tuh kelihatan agak-agak biru gitu. Dan kalau untuk pindah fokusnya dia juga udah lumayan cepet ya, nggak perlu pakai di tap lagi. Untuk pindah fokus tuh langsung dia. Dan kalau buat ngelihat bagian detailnya ini udah detail banget sih. Kalau buat bikin konten tipis-tipis udah bisa banget diandalin. Kalau perekaman video pakai kamera depan ya kualitasnya kayak gini, dipakai buat jalan juga sama aja, lebih berguncang malah karena kalau kamera depan itu biasanya emang lebih kurang bagus daripada kamera belakang. Dan bagian kamera depan maupun belakang sebenarnya bisa 4K tapi enggak 4K 2K tapi nggak perlu dicek ya karena Full HD aja goyang banget. Tecno Spark 20 ini masih pakai Android 13 yang tampilannya pakai iOS buatan Tecno sendiri. Kalau kamu udah pernah pakai HP-HP-nya Infinix, pasti bilang softwarenya mirip. Emang bener sih, masih satu bapak juga di Cina. Dan fitur-fiturnya tuh udah banyak berlimpah ya untuk HP nggak sampai 2 juta. Mau ganti-ganti gaya HP, mau ganti tema atau wallpaper, buka aja aplikasi HiTem yang merupakan Tem Store bawaannya. Di situ pilihannya banyak banget. Dan rata-rata pilihannya gratis semua. Ada juga sih yang bayar, cuman susah nyarinya. Kalau kamu masuk folder tools, ada WOW FM untuk bisa dengerin radio FM analog. Tapi kamu mesti pakai earphone untuk bisa nangkap sinyal FM-nya. Kalau kamu ke menu setting, terus pilih menu special function, di situ ada fitur dynamic port. Ini tuh fitur ala dynamic island-nya iPhone ya. Bagian kamera depan tuh akan melebar untuk menunjukkan notifikasi saat kita face unlock, saat ngecharge atau ngasih tahu status baterai lemah. Fitur gimmick yang menarik sih. Nah, kalau untuk main function ini, fungsinya adalah untuk mengatur besaran virtual RAM yang aktif. Kita juga bisa menonaktifkan virtual RAM. Cukup pakai 8GB aja juga udah nyaman sih sebenarnya. Untuk smart panel, kita bisa geser layar dari tepian gini untuk membuka smart panel yang isinya adalah shortcut fungsi-fungsi penting dan juga shortcut aplikasi lain. Jadi pindah-pindah aplikasi lebih mudah kalau ada fitur ini. Ada juga fitur sosial turbo yang akan bikin chatting pakai WhatsApp tuh makin asik ya. Kita bisa ganti suara, bisa video call cantik, sampai bikin stiker sendiri bisa di sini. Ada juga fitur App Twin ya untuk menggandakan aplikasi sosial media dan juga aplikasi chatting. Dan banyak lagi fitur lainnya di HP ini yang bisa kamu coba sendiri kalau kamu udah beli. Intinya di kelas harga 1,7 juta, ini adalah best choice. Nggak best choice juga sih, pokoknya ini smart choice, pilihan yang pintar. Nggak salah pilih HP ini karena di kelas harga segini, performanya udah ngebut. Udah ada NFC-nya, udah dual speaker, dan layarnya juga udah punch hole. Layarnya udah keren gayanya. Dan kameranya juga buat foto-foto udah mantap. Sekali lagi ya, kesimpulannya ini worth it dibeli. Ya nggak tahu deh ya kalau untuk software update-nya kayak gimana. Dan untuk kekurangannya apa dari HP ini, kamu bisa cek lagi ya videonya dari awal. Karena udah dibahas tadi. Dan semoga videonya bermanfaat. Bang Dano pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Tecno Spark 20. Ini harga mirip. Spek juga mirip sama Redmi 13C. Compare gak ya? Menarik sih. Sama Poco C67 juga mirip.